Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun LRT Jabodebek Cawang. Satu hal yang paling unik di sini adalah stasiun Cawang merupakan stasiun LRT Jabodebek paling besar dan paling luas dibandingkan dengan stasiun LRT Jabodebek lainnya di ketiga lintas pelayanan. Di bagian kiri dan kanan atau di sekitar peron di sini terdapat platform screening door atau pintu otomatis yang akan tertutup pada saat kereta tidak ada ataupun rel dalam keadaan kosong. Hal ini untuk menjaga para penumpang tidak terjatuh ke area rel, di mana di dalam area rel tersebut terdapat satu rel ketiga yang dipergunakan untuk mengalirkan listrik, yaitu yang di bagian pinggir yang berwarna silver, biasanya terbuat dari bahan aluminium ataupun bahan yang sangat mudah mengantarkan arus listrik. Adapun besar dari daya yang lewat di sana adalah 750 volt DC, jadi bukan AC ya. Kalau kata penjaga di sekitar sini, terkena listrik itu maka bukan mental ya, tapi lengket. Itu yang sangat berbahaya. Jadi memang pengamanan untuk keseluruhan peron dibuat seperti ini tentunya untuk keselamatan bersama. Baik, kita akan melihat semua fasilitas yang ada di stasiun LRT Jabodebek Cawang ini. Terdapat 4 peron, 2 di sisi selatan dan 2 di sisi utara. Untuk peron di sisi selatan adalah peron 1 dan peron 3. Peron 1 untuk keberangkatan menuju ke arah Jatimulya, sedangkan peron 3 itu menuju ke arah Harjamukti, dan nomor peron ini dibuat nomor ganjil ya untuk keberangkatan 2 lintasan ke arah timur ataupun ke arah selatan. Sedangkan 2 lintasan lagi yang ada di sisi utara, lintasan dari peron 4 dan peron 2. Peron 2 berada agak lebih ke selatan, itu untuk kereta dari arah Bekasi atau Jatimulya menuju ke arah Duku Atas. Sedangkan yang 4 itu adalah kereta yang dari arah Cibubur, Harjamukti menuju ke arah Duku Atas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita perhatikan model peron yang ada di sini adalah island platform ya, atau peron pulau. Karena dengan peron ini ada 2 rel di kiri kanannya yang dapat diakomodasi untuk menaik turunkan penumpang. Di bagian tengah dari peron sendiri ada tiang-tiang atau pilar-pilar dari rangka stasiun. Cukup lebar sebenarnya peronnya. Apakah ini masih masuk dalam peron pulau atau sudah jadi peron sisi? Nampaknya masih peron pulau kali ya. Di tengah juga terdapat anak tangga untuk naik ke atas ya. Kemudian ada eskalator yang dari arah bawah menuju ke atas. Baik, kita akan naik ke atas. Di sini di bagian atas sekali dari stasiun terdapat lintasan yang bisa menghubungkan ke 4 peron tersebut. Peron yang di sisi selatan, peron 13 itu bisa menuju ke peron 24 di sisi utara menggunakan akses yang ada di bagian atas ini, atau juga bisa turun ke bawah ke lantai concourse atau lantai 1 di mana para penumpang sudah melakukan tapping di gate, lalu bisa menaiki tangga ataupun eskalator menuju ke atas sesuai dengan kebutuhan. Barusan di ujung tadi itu ada akses turun menuju ke arah peron 2 dan peron 4 yang ada di sisi utara. Jadi area sisi atas ini memang dapat dipergunakan untuk berpindah peron ya, sesuai dengan kebutuhan. Secara ketersediaan ruangan di sisi atas kita melihat banyak sekali space kosong. Nantinya mungkin saja area ini akan difungsikan sebagai area komersial ataupun area-area lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tanpa juga kita lihat di bagian lantai ada garis-garis ya yang sudah disiapkan. Kotak-kotak mungkin nanti akan menjadi area komersial, pedagang UMKM dan seterusnya, kios-kios seperti itu. Ini adalah rangka-rangka dari atap stasiun LRT Jabodebek yang terbuat dari baja, tersusun satu sama lain, tersambung dengan sempurna, kokoh, dan di bagian atas ditutupi dengan atap berwarna orange. Dan ini merupakan ciri khas dari mungkin ini lintas pelayanan Cawang ke arah Duku Atas ya. Warna orange-nya juga warna yang soft.
Kita akan turun lagi ke bawah, ini menuju ke arah peron 2 dan 4 ya. Jadi setelah tadi kita di peron 1 dan 3, kita akan ke peron 2 dan 4. Misal kalau para pengguna kereta dari arah Duku Atas berhenti di sini, kemudian ternyata arus balik ke arah Pancoran ya, dapat melakukan pindah peron ke peron 2 dan 4 dengan naik ke atas. Sudah ada kereta yang tersedia di sini, cuman tidak melayani penumpang. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Seperti kita ketahui, stasiun LRT Jabodebek Cawang juga terintegrasi dengan halte Transjakarta BNN yang baru di sisi bawah. Untuk lebih mudah bagaimana cara mengakses stasiun dari Transjakarta, di sini kita baru saja turun menggunakan bis Transjakarta menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek di sisi atas. Posisi anak tangga ataupun access bridge ataupun lift yang menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek ada di ujung timur dari halte Transjakarta BNN. Jadi kita akan berjalan menyusuri area halte sampai ke arah ujung. Sisi timur itu ke arah Cawang lebih tepatnya. Di sini tentunya akan bertemu dengan antrian para calon penumpang Transjakarta yang ada di sisi bawah. Kemudian ada gate ya di sana. Itu dia, gate-nya dipersiapkan untuk tapping langsung di sini kartu e-money ataupun kartu yang diperbolehkan untuk mengakses stasiun LRT Jabodebek. Setelah berhasil tapping dari gate, maka akan ketemu dengan koridor seperti ini. Di bagian kiri kanannya dipagar agar para penumpang tidak turun dan juga tidak menyeberang jalan sembarangan seperti itu. Lalu di kanan ini terdapat anak tangga yang zigzag ya, itu anak tangga yang dipergunakan untuk keadaan darurat ataupun juga untuk maintenance. Sedangkan anak tangga yang bisa dipergunakan untuk secara resmi naik ke atas adalah yang di ujung sini di bagian kanan. Terdapat juga lift yang disiapkan untuk para difabel ataupun para lansia, ibu hamil, anak kecil, dan yang mungkin urgent untuk sampai di atas. Sedangkan anak tangga di sini juga disiapkan bagi para penumpang yang cukup kuat menaiki anak tangga sampai ke lantai 1 dari stasiun. Tangganya di sini menggunakan besi, tatakan besi, kemudian juga pagarnya dibuat dari besi. Mungkin untuk mempermudah dan memperlancar pada saat kemarin membuat stasiun. Kemudian anak tangga ini akan terhubung dengan sebuah jembatan penyeberangan yang sudah ada sebelumnya, namun sempat dibongkar waktu itu beberapa bagian untuk keperluan penyelesaian dari stasiun LRT Jabodebek Cawang. Ada dua arah yang bisa dipergunakan, ke sisi selatan yang di kanan kita ataupun sisi utara. Itu tadi lift yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Nah, ini ke arah selatan. Arah selatan itu berbatasan dengan hotel ya di sana. Kemudian ke arah utara, di sini kita akan langsung mencoba karena di sisi utara sendiri ada satu jembatan yang bisa menghubungkan akses bridge ini ke arah seberang tol. Tadi ada ke arah akses MT Haryono dan juga ke Jalan Biru Laut ya. Nah, di sini si jembatan penyeberangan orang yang lama sudah tersambung dengan akses bridge dari stasiun. Kemudian kita akan melewati sampai ke arah pintu masuk atau entrance. Terdapat juga lift di sisi kiri. Ini nantinya bagi para penumpang yang ingin turun di sisi utara Jalan MT Haryono di bawah dari stasiun. Sedangkan di sisi selatan kita juga lihat ada lift ya di sekitar BNN. Baik, di sini ada satu lorong lagi yang tersambung dengan area pinggir tol di sisi utara, dan ini menyeberang dari tol Cawang yang ke arah Pancoran atau juga tol yang dari Pancoran ke arah Cawang.
Baik, kita akan menyusuri jembatan penyeberangan orang yang baru ini cukup kokoh dan tentunya sangat membantu masyarakat warga yang ingin mempergunakan LRT Jabodebek tidak harus sampai ke area di sekitar MT Haryono tapi juga bisa dari arah Cipinang Cempedak ataupun Cawang Baru yang ada di sekitar sini. Sebenarnya kalau kita perhatikan JPO ini sudah selesai dengan baik, hanya saja ada bagian-bagian yang masih dilanjutkan atau diselesaikan pengecatannya oleh pekerja. Untuk anak tangga sampai ke bawah lumayan jauh memang, kemudian lagi tersedia guide tile ya ataupun ubin yang dipergunakan oleh para tunanetra untuk dapat turun naik tangga yang ada di bagian sini. Di bagian tengah dari anak tangga ini terdapat satu jalur yang bisa dipergunakan oleh misal kursi roda. Tapi bukan motor ya, karena motor nggak mungkin naik ke atas lalu parkir di stasiun. Baik, ini adalah titik akhir di sekitar Jalan Biru Laut atau Cawang Baru. Nantinya para calon penumpang dapat menggunakan roda 2 ya, kemari diantar seperti itu atau menggunakan ojek online lalu turun di tempat tadi dan naik ke atas menggunakan anak tangga yang ada. JPO yang baru yang dicat kuning adalah yang di depan kita ini, persis menyeberang dari sisi selatan ke kanan kita atau sisi utara. Jadi itu adalah JPO lama yang sudah diperbaiki dan dapat dipergunakan kembali untuk masyarakat menyeberang jalan tol ataupun juga menuju ke stasiun LRT Jabodebek atau juga bisa dipergunakan untuk ke halte Transjakarta BNN di sisi bawah. Barusan satu rangkaian kereta masuk dari arah timur, apakah itu dari Cibubur atau dari arah Bekasi. Jadi Cawang sendiri memiliki banyak akses dari berbagai sisi. Sisi selatan sebenarnya terdapat 3 akses bridge, kemudian 1 lift. Sisi utara juga sama, terdapat 3 akses bridge dan 1 lift bersama 1 JPO yang terhubung ke arah seberang tol. Kemudian di sisi timur ada akses yang terhubung dengan JPO lama ke arah halte BNN yang lama. Di bagian bawah di lantai 1 pada saat kita naik ke dalam stasiun LRT Jabodebek Cawang sebelum masuk ke gate, di sini areanya cukup luas, tersedia kursi-kursi dan bangku-bangku yang dapat dipergunakan untuk beristirahat sementara menunggu kereta datang. Heading time atau waktu tunggu kereta saat ini mungkin sudah jauh lebih dekat dibandingkan dengan sebelumnya. Tampak di bagian kiri atau di sisi timur dari stasiun terdapat ada ruangan-ruangan yang sudah dipersiapkan untuk area komersial. Tentunya bisa dimanfaatkan oleh para pedagang. Kemudian kita akan menyusuri area di sisi selatan dari stasiun LRT Jabodebek Cawang yang cukup luas ini. Terdapat akses ya, ini ada akses ke arah BNN, Bareskrim Polri dan juga Direktur Narkoba. Sama dengan yang ada di sisi timur, terdapat ruangan-ruangan yang sudah disiapkan bersama fasilitas AC, listrik dan lainnya untuk keperluan area komersial seperti itu. Terdapat informasi yang cukup jelas di bagian area pintu atau bagian depan dari kios yang disewakan. Kiosnya di sini adalah kios kering, jadi bukan kios basah yang mungkin banyak ada airnya seperti itu ya. Lalu terdapat satu ruangan yang di dalamnya ada kursi roda, mungkin itu untuk keperluan dari hal-hal darurat yang dibutuhkan oleh para pengguna LRT Jabodebek. Area tempat sampah juga cukup banyak ya, di beberapa lokasi kita temukan ada 3 tempat sampah di satu lokasi. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah B3, yang ketiga sampah anorganik atau selain yang organik. Ya mungkin plastik dan lainnya. Nah, sampah B3 itu adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. Itu kepanjangan dari B3. Contohnya adalah baterai yang habis digunakan, bola lampu, ataupun mungkin power bank yang tidak berguna dan seterusnya. Nah, untuk gate di stasiun Cawang ini terdapat 1, 2, 3, 4 gate. Ini dari arah sisi barat. Kemudian ada 1 gate lagi yang dipergunakan untuk difabel. Barulah kita bisa masuk ke dalam stasiun. Dan stasiunnya di lantai 1 ini
cukup luas ya. Ada area di bagian kiri yang berisi informasi tentang peta perjalanan cukup besar. Kemudian ada informasi peron 1 dan peron 3 ada di sisi selatan yang sudah kita bahas sebelumnya untuk tujuan ke arah Harjamukti dan juga ke arah Jatimulya. Sedangkan tadi di sisi utara itu ada satu peron lagi, yaitu peron 2 dan peron 4. Kita akan naik ke atas menggunakan eskalator. Jadi pilihannya ada anak tangga, ada eskalator, ada lift. Tentunya ini untuk mempermudah para pengguna kereta masuk ke area peron dan menunggu kereta yang datang. Barusan saja nih keretanya sudah datang. Rata-rata kalau kita perhatikan keretanya cukup tepat waktu ya, dan sangat diminati oleh masyarakat saat ini. Mudah-mudahan nanti setelah full operasional dengan tarif 5.000 awal, kemudian per kilometernya 700 juga sama, karena masyarakat membutuhkan untuk mobilitas. Memang di hari Sabtu dan Minggu, seperti informasi dari petugas, agak lebih ramai dari sebelumnya yang sekarang-sekarang ini karena dipergunakan untuk wisata. Dan itu mirip ramainya pada saat jam-jam pergi kerja dan juga jam-jam pulang kerja. Baik, kita akan coba masuk ke dalam rangkaian di sini. Wah, ternyata dulu Bapak ini, tasnya tersangkut. Baik, nggak apa-apa. Kita akan tunggu kereta berikutnya karena platform screening door-nya sudah tertutup. Jadi di pintu kereta itu terdapat juga stiker yang berisi tentang prioritas ya, prioritas bagi para lansia, para ibu hamil, kemudian juga difabel untuk masuk duluan ataupun keluar duluan dibandingkan dengan para pengguna lainnya. Tentunya hal ini membuat mereka merasa dihargai dan dihormati, dan untuk kelancaran lalu lintas dari pergerakan orang-orang keluar masuk rangkaian kereta juga lancar. Bagian atap dari stasiun LRT Jabodebek Cawang itu dibuat transparan sehingga lebih terang ya, terutama pada saat siang hari dan tidak memerlukan cahaya berlebihan. Sejauh dari pantauan kita selama ini, stasiun Cawang adalah stasiun paling akhir yang selesai. Jadi kalau kita lihat dan kita perhatikan di sekitar sini, memang fasilitas yang dibuat, yang disiapkan di stasiun Cawang ini cukup banyak dan areanya memang cukup luas. Stasiun Cawang sendiri merupakan area juga yang bisa dimanfaatkan untuk transit bagi para pengguna kereta. Fasilitas yang ada musola yang cukup luas, kemudian ada tempat air minum yang bisa di-refill di sini dan itu gratis. Kurangi sampah plastik dengan membawa botol sendiri, oke. Jadi dengan botol minuman bisa ditambahkan airnya di situ. Musolanya juga ada 2 untuk pria dan untuk wanita. Untuk standar keselamatan di sini juga disiapkan APAR atau alat pemadam kebakaran ringan. In case ya, kalau terjadi ada api ataupun bagaimana, dapat dipadamkan dengan cepat. Lalu tersedia juga area untuk melakukan charging terhadap handphone ataupun alat-alat lainnya, alat-alat elektronik, baik itu dari USB ataupun dari keluaran power output seperti biasa. Selain itu, di sini juga ada iklan kereta wisata atau KA Wisata. Hal ini dikarenakan KAI dan juga LRT Jabodebek dikelola oleh satu badan, yaitu PT KAI sendiri. Sebagai perbandingan, di sini kita berada di stasiun Jatibening Baru. Nah, stasiun ini hanya memiliki 2 peron dan model peronnya adalah peron sisi. Jadi bukan peron pulau di mana peronnya ada di tengah, kemudian rel keretanya ada di pinggir peron. Sedangkan di sini adalah satu peron di bagian pinggir, kemudian rel keretanya di sisi peron tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sama halnya dengan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang ada di sini, juga tersedia 2 peron, satu peron untuk kedatangan, satu peron untuk keberangkatan. Karena di sini adalah titik paling ujung dari stasiun LRT Jabodebek, di mana para penumpang tidak lagi bisa meneruskan. Namun nanti setelah fase 2 diselesaikan dari arah Duku Atas menuju ke arah Palmerah
ataupun ke arah GBK Senayan, bahkan bisa terus sampai ke Grogol, sehingga stasiun Duku Atas bisa menjadi stasiun transit ataupun juga stasiun yang bisa pindah moda transportasi ke arah KRL, ke arah Transjakarta ataupun juga MRT serta kereta bandara. Di sini ternyata ada tulisan kereta berhenti di sini, jangan naik kereta. Nampaknya ini adalah tempat istirahat kereta sementara ya kalau kita perhatikan. Baik, kita kembali ke atas. Di sini kita perhatikan bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak antusias untuk ikut mencoba LRT Jabodebek pada hari libur. Terdapat informasi yang cukup jelas dan cukup lengkap di bagian atas tentang waktu kedatangan kereta. Untuk jurusan arah Jatimulya Bekasi kurang lebih 2 menit lagi akan sampai. Lalu di berikutnya ada jurusan Jatimulya kembali pada 22 menit lagi ya. Ini anak-anak yang sangat senang mengikuti orang tuanya untuk ikut berwisata. Biasanya di hari Sabtu Minggu para penumpang lebih banyak berwisata menggunakan LRT Jabodebek, dan pada hari kerja itu para pekerja banyak menggunakan pada jam berangkat dan juga jam pulang. Tampak di bagian atas area yang kita bisa pakai untuk menyeberang ke peron 2 dan 4 seperti balkon yang bisa dimanfaatkan untuk melihat-lihat kereta, rangkaian kereta yang masuk, terutama pada saat masih banyak waktu tersisa. Barusan ini ada satu rangkaian kereta sesuai dengan jadwal sudah masuk menuju ke arah stasiun, dan kereta ini akan stop di stasiun paling akhir adalah Jatimulya Bekasi. Nah, Jatimulya sendiri sebenarnya masuk ke Kabupaten Bekasi, tepatnya di Tambun Selatan, sedangkan Bekasi Timur hanya berada puluhan meter ya dari area stasiun Jatimulya sendiri. Baik, kita akan masuk kali ini berhasil ya. Setelah kita menunggu kereta tadi, tampak para penumpang cukup ramai ya di hari libur untuk berwisata menuju ke arah pusat kota dan sebaliknya. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.